Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi buat semua. Bagi saudara, sahabat, jemaat umat Tuhan Kristiani yang lagi stay home, yang dia di rumah, maupun juga yang kelompok kecil berkumpul pada hari ini, tentunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini, meskipun kita dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh kesempatan, bahkan waktu, tapi kita masih boleh memberi diri kepada Tuhan untuk boleh menjumpai Dia hari ini dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sangat mengasihani dan sangat menyayangi kita semua hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amsal 16 ayat 18. Bunyinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kita sudah membaca firman Tuhan hari ini yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan sendiri lewat firman Tuhan yang kita sudah baca. Sekali lagi, Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Khotbah saya berikan judul hari ini tentunya kesombongan awal dari kejatuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tentunya kita memahami secara concordance, secara analytical concordance dari ayat ke ayat, pasal dan sebagainya, kita boleh menjumpai ada begitu banyak kata-kata yang sombong, kata-kata yang tinggi hati, kata-kata yang congkak, begitu banyak dimuat di dalam Alkitab. Nah, ternyata soal kecongkakan, soal tinggi hati itu sudah lama terjadi dalam kehidupan umat Tuhan masa lalu. Kalau kita belajar sejarah, kita mengenal dalam Alkitab dan kita mempelajari tentang sejarah Israel, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa kitab Perjanjian Lama, termasuk kembali diangkat kitab Perjanjian Baru, bahwa umat-umat Tuhan di masa lalu mereka hidup juga dengan keras kepala, keras tengkuk, enggak bisa diatur dan sebagainya. Jadi di masa lalu umat-umat Tuhan sudah punya sifat congkak. Di masa lalu umat-umat Tuhan sudah punya sikap yang sombong, sudah punya sikap yang tidak benar bagus di hadapan Tuhan, punya sikap tinggi hati. Nah, ini kata Alkitab yang sudah kita baca, sebab pada pasal 16 atau 18 kembali diperdengarkan kepada kita kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi soal congkak dan tinggi hati bukan nanti zaman sekarang Anda dengar, bukan di zaman sekarang disampaikan, sudah sejak zaman dulu kala juga di tengah-tengah umat Israel. Begitu mereka digembalakan oleh Musa dan sebagainya, mereka hidup di dalam kecongkakan, hidup di dalam kesombongan. Nah, kalau zaman sekarang juga masih diperdengarkan kepada kita, gereja masih boleh mendengarkan perkataan yang sama, ini merupakan evaluasi bagi kita sampai hari ini. Ini merupakan penekanan bagi gereja sampai hari ini. Dan jangan lupa bahwa orang-orang percaya di akhir zaman, di zaman sekarang, bukan sedikit orang yang congkak, bukan sedikit orang yang sombong, bukan sedikit orang yang tinggi hati. Nah, makanya Alkitab dengan tegas bicara kepada kita, kencongkakan itu mendahului kejatuhan, bahkan tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, ingat baik-baik dengan kejadian yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan bukan hanya bangsa kita, tapi seluruhnya turut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dan belum berakhir berita ini, masih sampai hari ini lebih hangat lagi dibicarakan, lebih hangat lagi dipersoalkan di berbagai media, radio, televisi, media cetak, media sosial, termasuk juga di FB, di Facebook, bahkan di Instagram, bahkan juga di WhatsApp, di berbagai tempat, situasi, kondisi dan keadaan.
terus diungkapkan masalah COVID yang melanda dunia. Bahkan kita pelajari Indonesia yang dulunya mungkin dimulai cuma dengan ratusan, sekarang yang teridentifikasi yang sudah positif itu mencapai 8.000 sekian. Banyak sekali. Kita yang ada di Sulut, di Manado, yang dulu cuma 3-4, tapi sekarang sampai hari kemarin sudah mencapai mungkin 30 sekian orang, 30 lebih. Dan sudah 1-2 yang meninggal. Nah, di sini mari kita lihat dengan kejadian ini, ingat baik-baik, mengingatkan kepada kita orang percaya yang notabene yang identik seperti apa kata Alkitab, supaya ini menjadi awasan buat kita. Jangan sampai kita ikut seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, menjadi orang yang congkak, menjadi orang yang tinggi hati. Nah, dengan tegas Alkitab sampaikan kepada kita semua hari ini, petikan firman, ungkapan firman. Orang yang congkak itu akan senantiasa jatuh. Bahkan kalau kita pelajari, orang yang tinggi hati hancur. Jadi orang yang sombong itu akan jatuh, akan hancur. Ini kata Alkitab. Nah, sekarang orang-orang yang membanggakan kesombongan yang dia miliki, apalagi yang bisa diharapkan? Saya pernah bicara kemarin di Inspirasi Hidup, khotbah malam hari. Saya bilang banyak orang bangga dengan hartanya, bangga dengan kekayaannya, dengan kata lain menjadi congkak dengan hartanya, menjadi congkak dengan apa yang dia miliki, menjadi sombong dengan apa yang dia dapat, apa yang dia miliki, menjadi tinggi hati dengan pangkat, kedudukan, ekonomi, sosial mungkin, budaya mungkin yang dimiliki dianggap dia paling hebat, mungkin pendidikan juga yang dianggap dia paling hebat, sampai muncul kesombongan-kesombongan intelektual, muncul kesombongan-kesombongan ekonomi keuangan, dan merasa dia orang kaya, dia merasa orang hebat, dia merasa orang-orang yang punya segala-galanya. Tapi saya memberitahu kepada kita hari ini, dengan kejadian yang melanda Indonesia, yang melanda dunia ini, pandemi COVID-19 belum berakhir sampai hari ini. Nah, ini saya katakan, mematahkan, melumpuhkan kesombongan-kesombongan umat manusia, mematahkan, melumpuhkan kesombongan-kesombongan intelektual, mematahkan, melumpuhkan kesombongan-kesombongan ekonomi, mematahkan, melumpuhkan kesombongan-kesombongan politik, sosial dan budaya. Ingat baik-baik. Nah, ini kejadian terjadi sampai hari ini, belum berakhir, dan orang terus merasa ketakutan untuk keluar. Bahkan kita diberi ruang yang terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa, sana sini serba dibatasi. Beberapa negara sedang lockdown, ya, Anda lihat, tidak ada lagi orang kumpul-kumpul di pusat perbelanjaan, di shopping dan sebagainya, di pertokoan dan sebagainya. Dan dengan kejadian ini, ingat baik-baik, kejahatan semakin meningkat. Kita sudah nonton lewat televisi, kita sudah nonton lewat media cetak, media sosial, sudah lihat lewat media cetak, sudah baca lewat media cetak, sudah nonton lewat televisi. Pencurian sana sini, penjarahan sana sini, orang mencuri di toko-toko. Kenapa? Apalagi memasuki bulan puasa, saudara-saudara kita, banyak yang dibutuhkan, kebutuhan-kebutuhan banyak yang diperlukan. Dan dengar baik-baik, keperluan yang dibutuhkan tentu sangat esensi, sangat primer. Bukan soal kebutuhan lux ini, tapi soal kebutuhan hidup, pakai, makanan, minum. Nah, orang jadi mencuri karena tidak bisa makan lagi, karena kehilangan pekerjaan. Orang jadi mencuri kenapa? Kekurangan pakaian, karena kehilangan pekerjaan. Orang lagi serba ngawur ketika melihat keadaan seperti ini. Kenapa? Sebab banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia. Dan semua kena, kelihatan ya, karena seperti ini, semua kena dampaknya. Dampaknya kena sampai ke kita semua. Nah, ini yang terjadi.
Tapi saya mau beritahu, ada segi positifnya dari kehidupan kita kalau kita menghadapi ini. Menghadapi dengan hati yang dingin, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang terbuka, dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita. Ada positifnya kehadiran seperti ini. Supaya apa? Memberikan edukasi, pembelajaran kepada kita orang percaya. Ternyata kita tidak kuat, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara menunjukkan bahwa kita ini orang lemah dan tak berdaya. Dengan kejadian ini membawa kita memahami dan mengerti, ternyata kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Nah, ketakutan sedang melanda dunia. Bahkan ketakutan sedang melanda person-person, orang-orang percaya secara pribadi. Bahkan ada, saya lihat, ya, beberapa keluarga juga dari umat Tuhan takut untuk keluar ke jalan, takut untuk berbelanja ke shopping atau ke toko kecil untuk soal beli, pakai, makan, minum. Serba ketakutan. Dan dengan ketakutan ini, kadang-kala kita sudah sayang diri kita. Dengan keadaan seperti ini, banyak yang di antara kita akan saling mempersalahkan. Kenapa nggak kunjungi saya? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Padahal juga sudah ada live streaming. Nah, saya katakan tadi, kesombongan kita dipatahkan, hati kita yang tinggi dipatahkan, hancur dan jatuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebenarnya kita juga bisa belajar dari segi positifnya. Dengan kejadian ini, memang tidak perlu kita takut, tapi dengan kejadian ini juga akan membawa kita bukan saja menjumpai Tuhan di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang besar, kumpulan-kumpulan yang besar, di gereja untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, tapi di rumah tangga kita boleh berkumpul bersama-sama. Bahkan secara pribadi kita bisa menjumpai Tuhan di relung-relung hatimu yang paling dalam. Kita bisa menjumpai Tuhan. Lipat tanganmu, kunci tanganmu, stay home, engkau berdoa juga di kamar boleh. Di mana saja Anda bisa berdoa. Dengan kejadian ini akan menyadarkan kita orang percaya, ternyata begitu kecil kita manusia yang ada di muka langit ini. Begitu kecil ruang gerak kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Nuansa yang terjadi hari-hari ini, suasana yang terjadi hari-hari ini, membawa kita semua supaya mengerti dan sadar, ternyata jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang congkak, jangan jadi orang yang tinggi hati. Kemarin saya sampaikan lewat khotbah di malam hari dalam acara inspirasi hidup, orang sombong, orang congkak itu, orang yang tinggi hati itu, ciri-cirinya tidak suka ditegur, tidak suka dinasihati, tidak suka diberikan saran, tanggapan. Dia orang congkak, orang sombong, orang tinggi hati, selalu merasa dirinya yang paling hebat, selalu merasa diri yang paling benar, selalu merasa diri yang paling top, dan sebagainya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau demikian tentunya kita orang percaya ketika mendengar ayat ini dan melihat referensi-referensi yang terjadi di sekitar kita yang real hari-hari ini, yang sementara berada di sekeliling kita, berbagai macam kejadian di sekitar kita. Bahkan para peneliti juga di bidang medis berkata, mungkin ya, bisa mungkin berarti bisa tidak. Mereka berkata sampai 3-4 bulan ke depan tingkat kematian akan bertambah. Banyak orang yang nanti akan terkena dengan COVID-19 dikarenakan tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat. Nah, ini yang sedang terjadi. Ini anggapan, ini pendapat. Bisa ya, bisa tidak. Tapi paling tidak kita orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan, harus wanti-wanti, jaga-jaga, awas-awaslah dalam hidup ini. Ternyata benar kata Alkitab, hidup kita hanya selangkah jua dengan maut. Betul? Betul, saudara? Hanya selangkah jua dengan maut. Maut bisa mengintai kita kapan saja.
Apalagi dengan kejadian seperti yang saya katakan tadi, yang sama-sama kita ketahui bersama, COVID-19 masih merajalela. Yang saya bilang tadi, Sulawesi Utara yang dulu cuman ya kena dampak sekitar 7-8 orang, sekarang sudah 30 sekian orang. Nggak tahu juga hari besok. Hari ini saya belum baca berita, nggak tahu hari besok berapa banyak. Tapi kan seluruh Indonesia sudah mencapai 8.000 sekian, banyak sekali. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, sekali lagi, orang sombong, tinggi hati, congkak, hancur. Nah, bagaimana supaya kita tidak hancur? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tidak jadi orang sombong? Alkitab selalu memberikan way out, memberikan jalan keluar kepada kita. Ada petikan firman Tuhan yang diungkapkan, yang disampaikan kepada kita. Kita boleh membacanya juga bersama-sama tentunya hari ini. Ya, kita boleh melihat kebenaran ini. Ya, dan ingat baik-baik, saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita nggak jatuh. Apa kata Alkitab? Supaya kita ini tidak hancur. Kita lihat Amsal 3 ayat yang ke-6. Supaya kita nggak hancur, nggak jatuh. Apa kata Alkitab? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Supaya nggak jatuh, nggak hancur, ya, nggak jadi orang sombong, kita mesti mengakui Tuhan dalam segala laku kehidupan kita. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita mesti mengakui Tuhan. Berarti kita menghadirkan Tuhan dalam pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita mesti mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan dengan apa? Dengan segala lakumu, tingkah lakumu, akhlakmu, moralmu, perbuatanmu, etikamu. Etika yang benar-benar mengakui Tuhan, tindakan yang mengakui Tuhan, moral yang mengakui Tuhan. Berarti dengan lain kata, etik kita, moral kita, perbuatan kita tidak mengalami distorsi, penyimpangan terhadap keyakinan, tidak mengalami penyimpangan terhadap kebenaran firman, tidak menjadi penyimpangan terhadap keimanan kita yang kita bangun sampai hari ini. Nilai-nilai spiritual akan semakin tinggi, semakin kokoh, semakin hebat kalau terus kita menjaga kehidupan kita supaya jangan jatuh, jangan hancur, dengan mengakui Tuhan dalam segala langkah hidup kita, dengan cepat terjang kehidupan kita. Yang sering kita katakan, kita dengar, menyangkut apa? Menyangkut aplikasi kehidupan yang konkret, yang nyata, yang sementara kita bawa dalam hidup ini. Seperti apa kita melakoninya, seperti apa kita melakukannya. Nah, kita mesti mengakui Tuhan. Supaya apa? Jalan-jalanmu yang bengkok, yang kata kita, supaya jalan lurus. Ingat baik-baik, akuilah Tuhan supaya jalan lurus. Berarti kalau Anda mengakui Tuhan, jalanmu yang miring, jalanmu yang bengkok, jalan yang tidak benar akan menjadi lurus, akan menjadi benar. Setuju dengan kata Alkitab. Haleluya, haleluya. Berarti hati kita jadi benar. Nah, kalau kita belajar, karena saya katakan hati ini penting untuk kita rawat. Hati dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kafet. Kafet itu berarti berat, saudara. Ya. Dalam pengertian teologi kata kafet itu menghormati. Jadi ingat baik, setelah diperbaharui dalam perjanjian baru, kata kafet ini menjadi kata menghormati. Jadi hati kita mesti menghormati Tuhan. Amin. Haleluya. Beberapa pendapat psikolog berkata bahwa hati itu adalah sentral segala-galanya. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Haleluya. Berarti pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu akan menjadi bagus dan lurus kalau mengakui Tuhan. Jadi lurus. Nah, kata hati dalam kata Yunani menggunakan kata kardia. Itu kata yang disebutkan dengan kata seinedes. Apa itu? Nah, kalau kita belajar baik-baik dari bagian-bagian ini, kita akan menemukan banyak hal. Jadi kata hati dalam kehidupan kita ada hubungan dengan kata suara hati, kardia. Ada seinedesis. Nah, jemaat yang terkasih, umat yang diberkati Tuhan hari ini, kita akui Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala hidup kita, supaya Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Nah, saudara ingat baik-baik, bagian yang kedua,
Bagaimana kita tidak akan menjadi sombong? Ingat baik-baik saudara. Saya mau katakan kepada kita, bagaimana diri kita supaya tidak jadi sombong? Ya, tidak jadi sombong. Mesti seperti apa kehidupan kita? Nah, harus seperti apa? Kita lihat dalam Ulangan 8 ayat 14. Supaya tidak jadi sombong. Ini kita lihat. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, kita bilang supaya kita tidak menjadi sombong, tidak jadi tinggi hati. Ingat baik-baik, kata Alkitab dengan jelas kepada kita hari ini. Saya mau katakan kepada kita, jangan tinggi hati. Ini pesan Alkitab, message-nya Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, ternyata saudara, supaya kita nggak hancur, supaya kita nggak jadi orang sombong, nggak congkak, jangan tinggi hati. Jangan melupakan, ingat baik-baik, Tuhan Allahmu. Jadi makna edukasi 10 hukum Taurat yang pernah diajarkan kepada Israel. Ya, ingat baik-baik. Nah, kalau kita bagi juga dari hukum Taurat, ada 4 yang menyangkut hukum moral dan sebagainya, dan 6 itu hukum etika dan sebagainya, kita bisa pelajari. Tapi pesan Tuhan lewat hukum Taurat, lewat Taurat Musa, ingat baik-baik supaya umat Tuhan ini kembali pada jalan Tuhan, benar-benar sadar, jangan sampai melupakan Tuhan. Nah, ini juga pesan bagi gereja, bagi kita zaman sekarang. Jangan sampai gereja melupakan pesan Tuhan. Makanya gereja jangan jadi tinggi hati. Pesan-pesan orang-orang percaya jangan jadi tinggi hati, kata Alkitab. Jangan tinggi hati. Jangan melupakan Tuhan. Kata Alkitab, yang pernah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yang pernah membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dengan lain kata, pesan ini disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita lupa dari mana kita memulainya, dari mana Tuhan mengangkat hidup kita. Jangan sampai lupa. Ibaratnya ada kalimat berkata, kacang lupa akan kulitnya. Betul? Betul saudara? Dia sudah lupa orang yang menolong dia. Dia sudah lupa orang yang berperan dalam hidupnya. Israel mungkin masa seperti itu. Dia sudah lupa bahwa tangan Tuhan yang teracung, terangkat menolong mereka semua lewat Musa, di mana siang hari mereka dituntun dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, menunjukkan kelembagaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah, demikian juga kita gereja, jangan sampai lupa hidupmu dari mana dulu, dari mana Anda diangkat. Mungkin dulu kita makan aja susah, betul saudara, makan aja susah, memulai hidup susah. Tapi kadang-kadang lupa kacang akan kulitnya, saya bilang tadi. Lupa pertolongan Tuhan. Jangan dari umat Tuhan yang melupakan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan kepada kita, saya katakan kepada teman-teman, kejadian COVID-19 yang terjadi di dunia, yang terjadi di Indonesia, oke lah, menurut sejarah, setiap kelipatan 100 tahun terjadi wabah seperti ini, terjadi virus seperti ini. 1720, 1820, 1920, sampai sekarang 2020. Jadi kelipatan 100. Dimulai dengan flu Spanyol dan sebagainya, yang semua ujung-ujungnya virus. Dimulai dengan kelipatan 100. Apakah ini merupakan satu konspirasi untuk membunuh populasi untuk manusia di dunia ini? Ataukah memang Tuhan luaskan terjadi? Tapi kalau bicara konspirasi juga, jangan lupa Yesus mati disalib itu merupakan konspirasi politik di masa lalu untuk membunuh tokoh besar dunia. Itu konspirasi supaya tidak ada pemimpin dunia untuk mengatur umat di dunia ini. Itu konspirasi kotor sampai Yesus mati tersalib di kayu salib. Tapi dengar baik, dia bangkit, orang bingung. Konspirasi politik hancur besar-besaran. Tetapi lepas dari semua itu, saudara, yang terjadi hari-hari ini, yang saya bilang tadi, pandemi COVID-19 adalah seizin Tuhan supaya belajar kita mengenal diri, belajar tahu diri. Sebab kadang-kala orang lupa diri di hadapan Tuhan. Betul enggak, saudara? Kadang-kala kita lupa diri.
di hadapan Tuhan, tidak tahu diri di hadapan Tuhan dengan banyak hal. Lupa. Jangan kita lupa dari mana kita diangkat, dari mana kita mulai. Kita tahu dengan hidup kita. Yang ketiga, supaya kita ini tidak menjadi orang sombong. Yang ketiga, saudara boleh melihat kebenaran kita. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti anyamu. Saudara ingat baik-baik. Bagian yang ketiga, ingat baik-baik, kita mesti pelajari ini. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak sombong, hargailah orang lain. Sekali lagi, hargai orang lain, hargai orang lain. Hargai orang lain, dari mana dia berasal, latar belakang hidupnya seperti apa, kita mesti menghargai mereka. Nah, orang sombong tidak pernah menghargai orang lain. Orang congkak tidak pernah menghargai orang lain. Tapi bisa mengatakan kepada kita, bagian yang ketiga ini, ya, supaya kita terhindar dari kesombongan kita, hargailah orang lain. Belajar menghargai mereka. Sebab memang Alkitab bilang, Yesaya 43, engkau berharga di mataku. Saudara, semua umat Tuhan berharga di mata Tuhan. Siapapun kita berharga. Ingat, kadang-kala orang kalau kaya, dia sepelekan orang miskin. Betul gak, saudara? Kalau orang punya duit, dia pandang sebelah mata orang susah. Tetangganya nggak dianggap, susah. Dia lupa. Bahkan dia sedang sombong, jatuh dalam kesombongan, keangkuhan. Dia menganggap orang lain itu lebih kecil darinya. Itu sifat orang sombong. Tidak pernah menghargai orang lain. Saudara ingat baik-baik. Ada kemutlakan Tuhan yang tidak bisa kita tolak dalam hidup ini. Ada kemutlakan Allah yang tidak bisa kita tolak dalam hidup ini. Soal warna kulitmu, kalau warna kulitmu hitam, itu bukan pilihan, tapi kemutlakan Tuhan. Kalau warna kulitmu putih, itu bukan pilihan, kemutlakan Tuhan. Kalau hidupmu mancung, itu bukan pilihan, tapi kemutlakan. Itu bukan pilihan. Oh, kamu orang hitam, kami orang putih, kamu hidup pesek, kami hidup tinggi. Saudara, orang-orang seperti ini berbahaya, meremehkan, merendahkan orang lain. Kita mesti mengakui kemutlakan Tuhan, keanekaragaman penduduk di dunia ini. Ada yang putih, ada hitam, yang matang sawo, dan sebagainya. Itu kemutlakan Allah yang tidak bisa ditolak oleh kita. Tetapi kepada kita telah diberikan nilai-nilai spiritual, diberikan pikiran, perasaan, kehendak, diberikan intelektual untuk mampu mengelola, memikirkan tentang apa di sekitar kehidupan kita. Tentu memikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan, yang setuju dengan firman Tuhan. Dan saya mengatakan hari ini, Tuhan tidak pernah berhenti menghargai saudara. Tuhan tidak pernah berhenti menghargai kita semua. Sebab Yesaya 43:4, engkau berharga di mataku. Haleluya. Haleluya. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga. Nah, mari. Kalau kita mau berharga di mata Tuhan, jangan pernah meremehkan orang lain. Sekali lagi, jangan menganggap engkau lebih hebat dari dia, engkau lebih pintar dari dia, engkau lebih kaya dari dia. Dia miskin, dia hitam, saya putih, dia hidung pesek, saya hidung tinggi. Jangan seperti itu. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Dan kita mesti mengakui kemutlakan Tuhan di pribadi kita masing-masing. Apalagi di kejadian ini. Saudara, kita referensi ayat penutup Matius 7 ayat 12, kita lihat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, diperlakukan baik oleh Tuhan, mari kita berbuat baik kepada Tuhan tentunya lebih dulu. Tapi untuk melihat kebaikan Tuhan lebih dulu, kita juga mesti berbuat kepada orang lain. Haleluya. Karena Tuhan lebih dulu menaruhkan kebaikan dalam hidup kita. Sesuatu yang baik Tuhan lebih dulu kerjakan. Lewat apa? Lewat kematiannya di kayu salib. Betul? Haleluya. Lewat kebangkitannya, lewat kelahirannya, lewat nanti juga menyangkut kenaikan, ya, ketuangan Roh Kudus bahkan kedatangan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari dalam hidup kita
Jangan pernah lupa untuk selalu berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Saya baca lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, kalau kita ingin diperbuat baik, mari kita berbuat baik untuk banyak orang. Haleluya. Tapi kita tidak dapat melakukannya dengan kemampuan sendiri, hanya dengan kemampuan Tuhan kita boleh mengerjakannya. Nas penutup 2 Korintus 3:5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ternyata apa yang kita bisa bikin hari ini karena Tuhan. Haleluya. Apa kita bisa buat di keluarga kita karena Tuhan. Apa kita bisa buat di pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan karena Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kesombongan awal dari kejatuhan, supaya jangan hancur, jangan jatuh, ya, jangan jadi sombong. Haleluya. Jangan jadi sombong. Tapi ingat baik-baik pesan firman Tuhan, harus punya hati yang rendah. Sebab lawan kata dari tinggi hati, rendah hati, ya. Jadi supaya nggak hancur, nggak sombong, nggak congkak, jangan tinggi hati. Nah, haleluya. Supaya nggak hancur, nggak sombong, ya, nggak congkak. Apa kata Alkitab? Hargailah orang lain. Tadi saya bilang menghargai Tuhan. Kenapa demikian? Sebab diungkapkan dalamnya sayang, apa dia tempat engkau berharga di mataku. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita hari ini, dan sampai Yesus datang kembali. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan, Tuhan pasti buka jalan. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa di Tuhan. Nanti kita jumpa lagi dalam program live streaming yang berikut. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih banyak. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hari ini kami semua dengan berkat firman, berkat kesehatan, kekuatan, menjadikan kami sadar dan mengerti. Jangan kami jadi orang yang congkak, tinggi hati, sombong untuk hancur kehidupan kami. Tapi benar-benar Kau mengajarkan kami untuk hidup dengan rendah hati dan melakukan firman Allah, menghargai orang lain, terlebih menghargai Tuhan dalam segala sepak terjang kehidupan kami. Terima kasih. Diberkatilah semua umat Tuhan yang sudah mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Mungkin juga yang ada di rumah masing-masing lagi live streaming, lagi menikmati pesan-pesan firman Tuhan lewat siaran ini, diberkati berlimpah-limpah. Maupun juga kelompok kecil yang hadir bersama-sama dengan kami, diberkati berlimpah-limpah. Ini doa semangat kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin.